Kita lanjutkan. Tadi di waktu istirahat ada yang menanyakan tentang kurang lebih hal seperti ini. Jadi kita jadikan contoh berikutnya saja. Saya tidak berikan angka-angkanya, hanya labelnya saja. Ada dua gaya yang bekerja. Satu gaya P1 di ujung C ini. Satu lagi gaya P2 yang bekerja di B. Lalu batang ABC-nya punya luas penampang yang berbeda. AB-nya lebih besar penampangnya, AB, daripada luas penampang batang BC. Nah, prosesnya sama. Kalau kita ingin mencari tegangan di suatu titik, kan dimanapun bisa dihitung ya tegangannya. Tadi karena contoh pertama itu rangka batang itu gaya normalnya sama semua di sepanjang batang, dan kebetulan luasnya juga sama semua. Kita cukup ngitung sekali di batang itu pokoknya tegangannya sekian tadi, yang 26,7 itu tadi, atau yang 159 megapascal tadi. Nah, kalau ini gaya dalamnya bisa berbeda di BC dengan di AB, luasnya juga berbeda. Ya nggak apa-apa, kita tinggal hitung aja sesuai dengan gaya dalam di titik tersebut dan luas penampang di titik tersebut. Misalnya gaya dalam dulu. Gaya dalamnya gimana nih? Kalau saya suruh buat diagramnya, hanya dengan melihat aja. Oh, baterainya ya. Tadi dari mana? Oh, nih gaya dalam ya. Bagaimana dengan gaya dalam dari batang ABC ini? Berapa gaya dalam di AB, berapa di BC? Ya, dalam angka P1 dan P2 mestinya. Di AB besarnya, AB yang ini. AB berapa besarnya gaya dalam di sini? P1 tambah P2, bukan P2 ya. Karena kalau Anda mau lihat ke atas, Anda harus bikin dulu reaksinya. P1 tambah P2 di sini. Itu kalau melihat ke atas. Kalau lihat ke bawah kelihatan ini P1, P2. Jadi gaya normalnya P1 tambah P2. Jadi di sini gaya normalnya adalah P1 plus P2 positif. Di bagian BC P1 saja, tarik juga ya. Ini nilainya cuma P1. Nah, jadi kita bisa lihat di sepanjang batang AB normalnya sama. Sepanjang BC juga sama, tapi angkanya berbeda dengan yang di AB. Nah, kalau Anda lihat luasnya, AB juga punya luas sendiri, BC luas sendiri juga. Ya. Jadi kalau begini, untuk nyari tegangan di AB di sembarang tempat, di sini dengan di sini, salah yang ini. Di sini dengan di sini sama aja semua. Karena di sepanjang AB ini gaya dalamnya sama, P1 tambah P2, luasnya ya luas AB ini ya. Jadi sigma AB sama dengan P1 tambah P2 dibagi dengan luasnya AB. BC juga begitu. P1 dibagi dengan luas BC. Kalau misalnya luasannya berubah tidak di situ, misalnya perubahannya di sini. Gitu. Hurufnya saya kasih D di sini. Nah, tegangannya akan beda-beda nih. Gaya dalamnya tetap ini. Gaya dalamnya tetap sepanjang ADB, gaya dalamnya adalah P1 tambah P2. Karena tidak ada gaya lain yang lain di sini ya. Kalau dipotong di sini dengan potong di situ sama aja. Gaya normalnya adalah P1 tambah P2 ya. Konstan dari A sampai B. Tapi luasnya enggak ya. Kalau begini. Ini namanya misalnya saya ganti jadi AD. Ini tetap ABC atau DC lah. Jadi sekarang kita akan punya berapa nilai tegangan yang berbeda di sepanjang batang ini? Ada 3 mestinya. 1 untuk batang AD, yang tegangannya adalah P1 tambah P2 dibagi dengan luas AD. Untuk bagian BD,
tegangannya adalah P1 tambah P2 dibagi dengan luas ini. Untuk bagian BC, P1 saja dibagi dengan luas ini. Ya, jadi di sembarang tempat ini ada 3 nilai yang berbeda. Nah, tadi ada yang nanya, gimana kalau continue? Kalau perubahannya continue, ini misalnya, ya yang berubah continue adalah luasnya, gaya dalamnya sama semua kalau begini. Kan gayanya cuma satu yang di bawah ini ya. P yang di bawah. Dimanapun dipotong, gaya normalnya sebesar P. Yang berbeda adalah luasnya. Di sini, sama di sini, sama di sini, luasnya beda-beda semua. Artinya tegangannya pun beda-beda di setiap tempat ini. Ya nggak apa-apa, tinggal yang ditanya apa. Tegangan maksimum mestinya terjadi di mana? Di ujung bawah sini, yang luas penampangnya paling kecil. Jadi nanti kalau Anda harus membandingkan dengan izin, cukup yang ini yang dicek. Kalau ini masuk, artinya lebih kecil dari tegangan izin, yang ini sudah lebih masuk lagi, artinya aman. Jadi nilainya bisa bervariasi, tapi kalau untuk desain, untuk ketentuan kriteria, biasanya kita tertarik dengan yang maksimum pasti. Dan kalau seperti ini Anda mestinya tahu, karena ini dibagi luas, yang menentukan pasti yang luasnya paling kecil kalau gaya dalamnya sama semua. Kalau gaya dalamnya beda-beda, ya tinggal diperiksa aja di setiap gaya dalam beda-beda itu berapa besar tegangannya, mana yang paling besar yang paling menentukan.